Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi, salam sejahtera. Ya, hari ini masih pagi, udaranya juga enak, sejuk, bersih. Kita sempat ambil udara segar tadi jalan keluar. Ya, nyaman lah hari ini puasa ke-10. Ada satu yang pengen saya sharing ke kita semua. Kadang-kadang kita selalu mendengar, bahkan mengalami ketegangan di dalam aktivitas sehari-hari, atau lebih populer orang bilang stres karena pekerjaan, karena kesibukan, atau karena ada permasalahan anak, keluarga, atau berhadapan dengan orang lain, pekerjaan ataupun bisnis. Jadi semua itu harus dikelola baik. Cara mengelola stres yang baik, ada beberapa hal menurut pengalaman saya. Yang pertama adalah ya, kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Makanan sehat tentunya makanan yang gizinya cukup, variasinya cukup, ya, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada sayur mayur, ada buahnya, daging, ikan, telur, apel, susu, dan sebagainya. Makanan yang sehat artinya makanan yang menghindari dari jumlahnya, tidak boleh berlebihan supaya kadar kolesterol kita terjaga, supaya kadar gula darah kita terjaga, dan itu akan dapat mencegah dari menjadi stres. Tapi makanan hanya salah satu faktor. Yang kedua, tentunya kita harus rajin berolahraga, teratur, ya, minimal kalau usia sudah di atas 50 itu olahraganya ya ringan, seminggu 2 atau 3 kali, ya. Mudah-mudahan olahraga ringan dengan jogging ataupun dengan hobi passion yang olahraga yang disukai, ya lakukan saja sambil enjoy. Selain makanan yang sehat, olahraga ringan yang teratur, juga aktivitas kita harus bergerak. Gunakanlah kesempatan yang bisa jalan untuk berjalan. Nggak perlu harus semua naik kendaraan, misalnya hanya dari kantor satu atau ke kantor lain, atau dari rumah ke halaman rumah, atau dari naik tangga satu lantai. Gunakanlah langkah. Ya, idealnya kita bisa melakukan langkah itu sehari paling nggak ya minimum 1000 langkah. Yang terakhir adalah bahwa kita harus mengelola pola pikir kita. Yang terakhir ini ada beberapa item. Maksudnya mengelola pola pikir kita adalah, yang pertama, kita harus bisa memberikan respon terbaik, atau bahasa alamiah itu menerima apa yang terjadi. Kita kategorikan dua. Ada sesuatu tindakan itu yang bisa kita kendalikan, di bawah kendali kita. Ada yang tidak bisa kendalikan karena itu di luar kontrol kita. Yang bisa kita kendalikan itu adalah, misalnya kita akan membuat suatu keputusan kalau kita ambil itu akan membebani kita
Sementara kalau kita ambil satu sisi yang lain akan tidak membagai kita. Artinya kita bisa kontrol. Kalau saya nggak mau dibebani ya saya nggak ambil yang keputusan yang membebani, tapi yang tidak bebani saya ambil. Tetapi ada kalanya kita tidak kontrol yang dibuat orang lain. Misalnya orang lain sudah berjanji sama kita, misalnya untuk membayar utang dia ke kita atau pinjaman dia ke kita atau apapun, tetapi dia tiba-tiba menunda, itu kita bisa juga menjadi tegang. Tapi kalian harus menyadari bahwa itu di luar kontrol kita. Kita nggak bisa memaksakan harus. Jadi ini harus dikelola. Jadi yang pertama tadi adalah pola pikir bagaimana kalau yang bisa kita kontrol kita yang lakukan, kalau yang tidak bisa kontrol kita hanya bisa mengikuti karena orang lain yang memutuskan. Yang berikutnya adalah kalau kita berpikir, kalau kita menghadapi masalah jangan dipikirkan terus apakah masalah kerjaan dan karena itu sebagai akan membuat ketegangan, stres. Saya misalkan walaupun ini HP ringan, tapi saya nggak mungkin ini pegang 24 jam, nggak tahan. Saya pegang kalau saya perlu aja, kalau nggak saya perlu saya letakkan. Begitu juga masalah, kita pikirkan cari solusinya, jalan keluarnya. Ya, lepas itu kalau sudah selesai ya sudah, atau kalau belum selesai letakkan dulu, nggak usah pikir dulu, nanti pikirkan lagi. Jadi bagaimana mengelola masalah itu supaya kita nggak stres. Dan yang terakhir adalah kita selalu berada di sisi apakah mau muncul atau mau mundur, apakah mau ke kanan atau ke kiri, di satu sisi pilihan. Ada kalanya kalau kita ke kanan orang lain bilang kita salah, kalau ke kiri orang yang satu lagi bilang salah. Kuncinya mengambil pilihan itu hanya satu, tanya diri kita apa yang terbaik untuk kita. Aku yakin ambil keputusan kita, pedulikan orang ngomong apa itu hanya sebagai masukan refleksi, tetapi kita yang milih. Kalau semua itu tadi kita lakukan dengan baik, dari mulai makanan yang sehat, olahraga yang teratur, aktivitas sering berjalan, pola pikir, cara menghadapi masalah, insya Allah semua akan baik. Demikian guys, terima kasih. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.